Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 12110401116. Tugas Bahasa Indonesia dengan berjudul Kata dan Kalimat Efektif. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian kata. Yang pertama, menurut bahasa Sanskerta, pada awalnya unsur ini berasal dari kata katha yang memiliki arti bahasa, konversasi, cerita, atau dongeng. Bahasa Melayu tersebut dipersempit lagi sehingga menjadi kata. Yang kedua, definisi kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan dalam sebuah bentuk, kesatuan, pemikiran, atau perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Yang ketiga, secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Setelah mengetahui pengertian kata, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan kata. Kata memiliki tujuan sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan arti sehingga dapat disusun menjadi suatu kalimat, klausa, dan frasa. Unsur bahasa ini menjadi unsur penting dalam kebahasaan karena dapat menerangkan benda, waktu, sifat, dan lain-lain. Ada beberapa jenis kata di antaranya, yaitu kata benda atau nomina, kata bilangan atau numeralia, kata ganti atau pronomina, kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, kata keterangan atau adverbia, dan yang terakhir kata tugas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk kata. Yang pertama, kata imbuhan. Bentuk ini merupakan modifikasi dari asal maupun dasar yang telah diberi imbuhan berupa awalan, sisipan, akhiran, dan kombinasinya sehingga menambahkan makna yang ingin dijelaskan oleh penulis dengan kata tersebut. Yang kedua, kata ulang. Bentuk ini merupakan pengulangan sebuah unsur dasar dan di antara keduanya dihubungkan menggunakan tanda hubung atau strip. Yang ketiga, kata gabung atau frasa. Umumnya, gabungan ini biasanya disebut dengan istilah kata majemuk. Istilah tersebut merupakan gabungan dua atau lebih morfem dasar yang mengandung satu pengertian. Setelah menjelaskan beberapa mengenai kata, kita masuk ke contoh kata. Yang pertama, contoh kata benda atau nomina, yaitu rumah, mobil, sekolah, tas, buku, pupuk, dan sebagainya. Yang kedua, contoh kata bilangan atau numeralia, yaitu 1, 2, pertama, berdua, 1000, beberapa, banyak, dan sebagainya. Yang ketiga, contoh kata ganti atau pronomina, yaitu saya, dia, kalian, salah seorang, seseorang, siapa saja, sewaktu-waktu, dan sebagainya. Yang keempat, contoh kata kerja atau verba, yaitu memasak, membersihkan, mengajarkan, membeli, dan sebagainya. Yang kelima, contoh kata sifat atau adjektiva, yaitu bagus, buruk, cantik, terkenal, terpintar, kreatif, dan sebagainya. Yang keenam, contoh kata keterangan atau adverbia, yaitu dengan lantang, keterangan cara, menggunakan bambu panjang, keterangan alat, untuk membayar biaya, keterangan tujuan, karena pemanasan global, keterangan sebab, sehingga dia terjatuh, keterangan akibat, di rumah, keterangan tempat, besok, keterangan waktu, dan sebagainya. Yang ketujuh, contoh kata sambung atau konjungsi, yaitu dan, sera, lagi pula, tetapi, sedangkan, sebelumnya, setelahnya, untuk, dan sebagainya. Yang kedelapan, contoh kata sandang atau artikula, yaitu sang, sri, hang, hiang, yang, dan sebagainya. Yang kesembilan, contoh kata depan atau preposisi,
yaitu di depan, ke Indonesia, dari rumah, dan sebagainya. Yang ke-10, contoh kata seru atau injeksi yaitu asyik dan wah, untung dan syukurlah, semoga dan mudah-mudahan, bah dan idi. Yang ke-11, contoh kata dasar yaitu makan, minum, pergi, lari, jalan, buka, ambil, pikir, dan sebagainya. Yang ke-12, contoh kata berimbuhan yaitu memakan, meminum, berpergian, berjalan, dan sebagainya. Yang ke-13, contoh kata ulang yaitu sayur mayur, rumah-rumah, pepohonan, teka-teki, kekanak-kanakan, bersalam-salaman, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah contoh kata gabung atau frasa, yaitu kacamata, barangkali, halal bihalal, daripada, bumi putra, matahari, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, mempunyai subjek dan predikat. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Yang keempat, tidak multitafsir. Untuk bisa menggunakan kalimat efektif dengan baik, kita harus mengetahui ciri-ciri kalimat efektif dulu nih. Yang pertama, kelugasan, yaitu informasi yang disampaikan dalam kalimat adalah pokok atau yang penting saja. Yang kedua, ketepatan, artinya informasi yang disampaikan harus jitu atau tepat sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian. Yang ketiga, kejelasan, yaitu kalimat harus memiliki struktur yang jelas sehingga memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, kehematan, yaitu informasi yang disampaikan dalam kalimat harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Kemudian yang terakhir, kesejajaran, yaitu bentuk dan struktur dalam kalimat efektif harus paralel, sama, atau sederajat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan prinsip kalimat efektif. Yang pertama, kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Yang kedua, kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Yang ketiga, kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Yang keempat, kelogisan, yaitu ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD. Kemudian yang kelima, keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Yang keenam, ketegasan. Kalimat efektif yang memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Yang ketujuh, kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Di dalam kalimat efektif memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, subjek, yaitu bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Yang kedua, predikat, yaitu bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja.
Yang ketiga, objek, yaitu bagian kalimat yang harus menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Yang terakhir, keterangan, kalimat yang menunjukkan cara, waktu, tempat, atau sebab akibat, biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Ada banyak contoh dari kalimat efektif. Berikut adalah beberapa di antaranya dan perbandingan dengan kalimat yang tidak efektif. Yang pertama, Novia membeli kue untuk adiknya. Bentuk tidak efektifnya adalah Diana membelikan kue untuk adiknya Novia. Yang kedua, anak-anak harus berhati-hati jika melewati lorong. Bentuk tidak efektifnya adalah para anak-anak harus berhati-hati jika anak-anak melewati lorong. Yang ketiga, setiap hari Senin, anak-anak upacara bendera. Bentuk tidak efektifnya adalah setiap hari Senin para anak-anak upacara bendera. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.